Hai teman-teman, jika ada jawaban yang tidak sesuai, tolong tinggalkan komentar. Dan jangan lupa sertakan juga materinya. Mari kita sama-sama belajar dan semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Selamat belajar! Soal nomor 1. Apabila arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, maka digunakan A. Tunjuk silang, B. Outslip, C. Buku verbal, D. Buku klaper. Jawabannya adalah A. Tunjuk silang. Soal nomor 2. Arsip vital yang dimiliki perusahaan atau organisasi diantaranya adalah A. Akta pendirian perusahaan, B. Program kerja perusahaan, C. Surat keputusan pengangkatan manajer, D. Laporan tahunan. Jawabannya adalah A. Akta pendirian perusahaan. Soal nomor 3. Keaslian arsip bisa dilihat dari A. Integrity, B. Reliability, C. Usability, D. Structure. Jawabannya adalah D. Structure. Soal nomor 4. Asas pengorganisasian arsip yang pengelolaan arsip dinamis aktifnya dikelola oleh unit kerja dan di bawah kontrol pusat yaitu asas A. Original order, B. Provenance, D. C. Desentralisasi, D. Kombinasi. Jawabannya adalah D. Kombinasi. Soal nomor 5. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun. A. 1, B. 2, C. 3, D. 5. Jawabannya adalah C. 3. Soal nomor 6. Kegiatan alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan A. Kondisi arsip dan nilai informasi arsip, B. Jadwal retensi arsip dan klasifikasi arsip, C. Peraturan pimpinan dan unit kearsipan, D. Preservasi arsip dan pengolahan arsip. Jawabannya adalah A. Kondisi arsip dan nilai informasi arsip. Soal nomor 7. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip melalui pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan, dan lain-lain disebut A.
Penciptaan arsip. B. Alih media arsip. C. Pemeliharaan arsip. D. Pemberkasan arsip. Jawabannya adalah C. Pemeliharaan arsip. Soal nomor 8. Kegiatan pembuatan dan penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan A. Kegiatan kearsipan. B. Kegiatan penciptaan arsip. C. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis. D. Kegiatan pemeliharaan arsip. Jawabannya adalah B. Kegiatan penciptaan arsip. Soal nomor 9. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip melalui pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan, dan lain-lain disebut A. Penciptaan arsip. B. Alih media arsip. C. Pemeliharaan arsip. D. Pemberkasan arsip. Jawabannya adalah C. Pemeliharaan arsip. Soal nomor 10. Melakukan identifikasi dan verifikasi daftar salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga merupakan salah satu kegiatan pengelolaan A. Arsip statis. B. Arsip terjaga. C. Arsip dinamis. D. Arsip personal. Jawabannya adalah C. Arsip dinamis. Soal nomor 11. Kegiatan kearsipan pada unit lingkup kearsipan kecuali A. Kegiatan pengelolaan arsip inaktif. B. Kegiatan pembinaan kearsipan. C. Kegiatan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. D. Kegiatan pemusnahan arsip. Jawabannya adalah D. Kegiatan pemusnahan arsip. Soal nomor 12. Arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses karena sebab lain. Kepala Andri dapat menyatakan arsip statis tersebut menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan A. 23 tahun, B. 22 tahun, C. 25 tahun, D. 30 tahun. Jawabannya adalah C. 25 tahun. Soal nomor 13. Menurut PP nomor 28 tahun 2012, pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan di bawah ini kecuali A. Akuisisi arsip statis. B. Akses arsip statis. C. Preservasi arsip statis. D. Penyusutan arsip statis. Jawabannya adalah D. Penyusutan arsip statis. Soal nomor 14.
Apa hukuman bila pihak ketiga tidak menyerahkan arsip dari kegiatan yang dibiayai negara? A. Penjara 5 tahun. B. Denda 500 juta. C. Penjara 3 tahun. D. Denda 125 juta. Jawabannya adalah A. Penjara 5 tahun. Soal nomor 15. Berapa lama masa retensi arsip inaktif dari pemerintah provinsi yang pengelolaannya di bawah arsip daerah provinsi? A. Lebih dari 10 tahun. B. 5 tahun. C. Kurang dari 5 tahun. D. Kurang dari 10 tahun. Jawabannya adalah A. Lebih dari 10 tahun. Soal nomor 16. Yang bukan sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kearsipan adalah A. APBN. B. Investasi. C. APBD. D. Bantuan luar negeri. Jawabannya adalah B. Investasi. Soal nomor 17. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional dikelola oleh A. ANRI. B. Perusahaan. C. Kominfo. D. Unit kearsipan. Jawabannya adalah A. ANRI. Soal nomor 18. Dalam akuisisi arsip statis, verifikasi terhadap arsip yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan disebut juga sebagai verifikasi secara A. Langsung. B. Tidak langsung. C. Umum. D. Khusus. Jawabannya adalah A. Langsung. Soal nomor 19. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas A. Asal-usul dan asas keautentikan. B. Aturan asli dan asas keutuhan. C. Asal-usul dan asas aturan asli. D. Akuntabilitas dan asas aksesibilitas. Jawabannya adalah C. Asal-usul dan asas aturan asli. Soal nomor 20. Ketentuan penandatanganan yang digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan diperlukan ada pejabat sementara disebut A. Untuk beliau. B. Pelaksana tugas. C. Pelaksana harian. D. Atas nama. Jawabannya adalah C. Pelaksana harian.